Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang 11, itu di sini tentang user interface atau UI. Nah, di sini setelah itu kita akses repository dengan link ini seperti ini. Kita clone dan kita membenci database-nya. Nah, kita masuk. Setelah kita clone, kita buka dengan VS Code. Nah, di sini kita masuk. Pertama kita masuk ke to-do dulu. Nah, di sini to-do-nya kita buat bagian controllersnya. Kita buat di sini package org.com app. Nah, di sini itu maksudnya itu ini untuk menentukan lokasi file ini dalam folder controllers. Nah, sini import data tools map ini di situ untuk daftar data, map untuk nama bungkus data response, value dan UID, data ID unik. Nah, kemudian dari sini baris 7 sampai 11 ini mengimpor kelas-kelas pendukung aplikasi. Seperti ini IP responses ini format standar response JSON aplikasi kita. Auto konteks ini alat untuk mengetik siapa user yang sedang login. Kemudian to do atau user entity atau data modelnya. Kemudian to do service ini logika bisnisnya. Kemudian yang baris 11 sampai 21 ini adalah mengimpor alat-alat dari Spring Framework untuk membuat web API. Seperti REST controller ini, REST mapping ini menandakan ini adalah controller API. Kemudian toward untuk menciptakan atau inject respon entity untuk mengatur status HTTP. Kemudian di sini REST controller ini untuk memberitahu Spring bahwa kelas ini akan menangani web dan mengembalikan data, misalnya JSON untuk tampilan HTML. Kemudian request mapping ini untuk alamat dasar sebuah fungsi dalam kelas ini diawali dengan URL atau IP address. Kemudian public case to do. Nah, controller ini mendefinisikan nama kelas. Kemudian variabel untuk menyimpan layanan logika bisnis atau to do service. Atau write ini meminta Spring untuk otomatis mengisi variabel di bawahnya. Dan protect konteks ini alat untuk mengecek autentikasi atau login. Dan public to do controller ini kontektor saat controller ini dibuat, user pun dimasukkan ke sini. Kemudian di to do service ini menyimpan server ke variabel lokal untuk menemukan titik baru. Kemudian kita masuk ke ini post mapping ini. Ini fungsi ini akan dijalan jika ada request post ke YP atau tools. Kemudian public ini untuk menerima data JSON dari body request dan mengubahnya menjadi objek table. Kemudian baris 41 sampai 44 ini untuk mengecek apakah judul atau deskripsi kosong. Nah, jika ya akan dikirim error atau 400 byte request. Setelah 47 sampai 49 untuk login memastikan pengirim request sudah login. Jika belum akan mengirim error 403 forbidden. Untuk ini show out user ini mengambil data user yang sedang login. Kemudian to do new to do ini memanggil service untuk menyimpan data ke database. Kemudian yang 3 sampai 56 ini mengembalikan status 200 oke dengan plan sukses dan ID dari tool yang baru dibuat. Kemudian ini get mapping ini menangani request get ke EAP atau to-dos. Kemudian public repository ini untuk menerima parameter pencarian dari URL, API, to-do, search atau belajar. Required false artinya parameter ini boleh tidak ada. Kemudian 64 sampai 67 sama seperti sebelumnya, apakah user sudah login. Kemudian untuk 9 ini minta service mengambil daftar to-do milik user tersebut dengan filter pencariannya jika ada. Dan 70 sampai 73 ini mengembalikan daftar to-do dalam format JSON. Kita masuk ke DTO. Nah, DTO-nya di sini
Nah, ini seperti biasa menentukan lokasi file ini, dan di sini input Java ini mengimport UID agar kita bisa menggunakan tipe data UID. Public class to the form ini mendefinisikan kelas publik bernama to the form ini adalah cetakan untuk membuat objek formulir to do. Kemudian provide UID ini variabel untuk menyimpan ID. Private ini hanya bisa diakses langsung di dalam kelas ini saja. Dan private string title ini variabel untuk menampung inputan judul tugas dari pengguna. Uh, Private string description ini variabel untuk menampung inputan deskripsi detail tugas. Dan ini private boolean ini variabel untuk status apakah tugas sudah selesai atau belum. Nah, yang ini private string convert title ini variabel tambahan kemungkinan digunakan untuk validasi. Kemudian public form ini di sini juga ada public void ini mengubah status selesai sehingga untuk mengambil teks konfirmasi judul ini mengisi teks konfirmasi judul. Kemudian ke entitiesnya, nah di sini ke entitiesnya ini kita buat entity memberitahu JPA atau Hibernate bahwa kelas ini adalah sebuah entitas. Artinya itu kelas ini akan dipetakan menjadi sebuah tabel di database. Di tabel lain menentukan nama tabel di database secara spesifik. Objek todo akan disimpan di tabel bernama tudus. Kemudian yang ini mendefinisikan nama kelas objek todo. ID ini untuk menandai field ID bahwanya sebagai primary key atau kunci utama tabel. Kemudian di sini ini menginstruksikan agar nilai ID dibuat otomatis atau generate menggunakan strategi UID. Konfigurasi detail kolom ini nama ID ini nama kolom ini tabel adalah ID. Nah, ini variabel Java untuk menyimpan ID tersebut. Ini kalau misalnya ini tidak boleh kosong, hanya menghubungkan dengan user. Dan kalau di sini yang di sini kolom definition ini memberitahu database untuk menyetel nilai bawaan atau default menjadi false jika data kosong saat insert SQL manual. Kemudian di sini variabel status defaultnya false atau belum selesai. Ini untuk Google ini membantu agar kita mudah membuat objek baru di kode Java tanpa harus satu persatu. Kemudian untuk ini repositorinya seperti ini. Ini ada di sini repository public interface extend. Untuk service-nya seperti ini. Public class to the service, private final buat transitionalnya untuk create dulu ada user ID. Untuk titelnya itu kita mau string dan deskripsinya kita mau string. Nah, di sini kita coba menjalankan berikutnya. Klikkan dulu.
mungkin kita tunggu sampai menit. Nah, nah, tes ini nah, kan mungkin bisa masuk lagi. Oh, oh, di sini kita bisa menambahkan toolbar sebagai dulunya bisa mengisi deskripsi. Sini kita bisa lihat detailnya, luar membakar warna, detail bisa membakar dan hasil